أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fiikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Tanbihatun ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, yaitu peringatan khusus seputar hukum-hukum fikih buat wanita mukminah, karya Syekh Shalih Al-Fauzan Atsabahullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas bagaimana dahulu kala perempuan dan wanita di zaman jahiliyah. Perempuan dan juga wanita di zaman jahiliyah sangat dihinakan dan direndahkan, bahkan sebelum tumbuh dewasa pun sejak awal kali dilahirkan langsung dikubur hidup-hidup oleh mereka. Karena mereka tidak suka ketika punya anak perempuan. Dikhawatirkan nanti ketika sudah dewasa perempuan tersebut akan berzina sehingga merusak kehormatan keluarganya. Itulah pemikiran orang jahiliyah waktu itu. Sekarang kita bahas berikutnya, halaman yang ke-7. Qala al-muallifu asbahullah, halaman yang ke-7 pakai bahasa Arab itu angkanya ya. Bagian bawah itu, makanatul mar'ati fil Islam. Sekarang kedudukan seorang wanita di agama Islam ini. Kalau agama jahiliyah dulu kan dihinakan, direndahkan, disepelekan itu ya. Ternyata yang melindungi, menghormati agama Islam ini, perempuan tuh bagaimana dilindungi sampai sedemikian rupa. Nah, kita lihat. Falamma ja'al Islamu rafa'a hadhil madhalim 'anil mar'ah wa 'ada laha i'tibaruha fil insaniyah. Masyaallah. Kemudian tatkala datang agama Islam ini, diangkatlah kedzaliman-kedzaliman ini yang menimpa seorang wanita dan dikembalikan, dianggapnya para wanita tersebut, nah barakallahu fiik, sebagai manusia. Maksudnya ditetapkan untuk mereka hak-hak kemanusiaan. Paham ya? Kalau dulu zaman jahiliyah, begitu lahir anak perempuan dikubur hidup-hidup itu sampai mati. Paham ya? Intinya mereka enggak suka anak perempuan. Nah, ketika datang agama Islam, kedzaliman yang seperti itu dipadamkan semuanya, dihilangkan. Dan kembalilah seorang wanita dianggap sebagaimana manusia yang lainnya. Mafhum? Nah, dihormati. Qala ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. In akramakum 'indallahi atqakum. Artinya, wahai segenap manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian itu ada yang laki-laki dan perempuan. Diciptakan ada laki-laki, ada perempuan. Dan kami ciptakan kalian, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya apa? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Tapi ingat, yang bisa mempersatukan dan juga dinilai mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Ingat-ingat, yang paling bertakwa. Bukan yang paling ganteng atau cantik parasnya, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi kedudukan atau jabatannya, tapi yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, fadzakara subhanahu annahu syarikatur rajul fi mabda'il insaniyah. Masyaallah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya yang namanya perempuan itu adalah pasangan lelaki. Syarikah, pasangan lelaki, gandengannya lelaki, fi mabda'il insaniyah, di awal permulaan kemanusiaan. Jadi enggak lengkap kalau laki-laki saja tanpa perempuan. Demikian pula perempuan tanpa laki-laki tidak lengkap juga. Oleh karena itu Allah Ta'ala ciptakan ada laki-laki, ada perempuan. Paham? Sehingga setelah itu ada pernikahan,
kemudian kalau dikaruniai anak atau keturunan, terlahirlah dari kedua pasangan tadi apa? Anak-anak keturunan. Berikutnya, kama hiya syarikatur rajul fis shawab wal iqab 'alal amal. Sebagaimana yang namanya wanita itu, pasangan lelaki berserikat dengan lelaki dalam hal apa? Pahala dan hukuman. Shawab itu pahala, iqab itu hukuman. Al amal atas suatu amalan. Jadi ketika lelaki berbuat amalan kebaikan dapat pahala, perempuan pun juga sama dapat pahala. Mafhum? Naam. Tapi perlu diperhatikan, yang keliru itu yang sering digembor-gemborkan, nah keyakinan mereka emansipasi. Disetarakan antara laki-laki dan perempuan itu sama, itu keliru. Perempuan sama laki-laki itu nggak sama, jangan dibilang sama. Dalam artian apa? Tidak sama dalam kedudukannya. Paham? Karena apa? Karena bagaimanapun keadaannya, lelaki itu sudah jadi pemimpin dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki mereka adalah pemimpin-pemimpin bagi para wanita. Jadi yang menyamakan antara laki-laki dan perempuan sama, itu pendapatnya keliru. Paham ya? Kalau dalam pembebanan syariat memang sama. Secara globalnya, salat wajib untuk lelaki, perempuan pun juga wajib. Puasa wajib bagi kaum lelaki, perempuan juga wajib. Itu. Zakat wajib bagi kaum lelaki, perempuan pun juga wajib. Tapi untuk masalah kedudukan, tentunya apa? Hukum asalnya lelaki lebih tinggi kedudukannya daripada perempuan. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Walaysa dzakaru kal unsa." Tidaklah lelaki itu sama seperti perempuan. Karena ada kelompok-kelompok sesat yang mengatakan, "Oh, itu berarti enggak adil itu. Masa pilih kasih laki-laki dibilang enggak sama dengan perempuan?" Memang enggak sama. Di dalam bahasa Arab saja, itu kalau menggunakan peletakan dhamir kata ganti dalam bahasa Arab itu pun beda. Kalau laki-laki kaifa haluka, kalau perempuan kaifa haluki, ya kan? Nah, coba kalau mereka yang mengatakan sama itu ditanya dengan bahasa dengan dhamir laki-laki dengan perempuan dicampur misalkan. Ya akhi, kaifa haluki? Marah dia. Orang yang mengatakan sama laki-laki dan perempuan, coba antum tanya dengan bahasa Arab. Ya akhi, kaifa haluki itu. Akhi loh, ya laki-laki loh, dibilang kaifa haluki, akan marah dia. Ente gimana? Anak laki-laki kok dibilang kaifa haluki? Katanya sama laki-laki perempuan. Kalau laki-laki perempuan sama, baru diubah domirnya kata ganti, nah marah-marah. Ya kan? Nah, barakallahu fiik. Anta untuk laki-laki, perempuan anti, ya kan? Kalau seandainya sama, kita bilang aja laki-laki tadi yang mengatakan sama laki-laki dan perempuan, kita bilang anti, enggak mau dia. Ini secara logika. Secara logika, yang namanya perempuan dengan laki-laki itu tetap beda. Dalam pembagian warisan bagaimana? Lidzakari mislu hadzil unsayain. Untuk anak laki-laki 2 kali lipatnya bagian dari anak perempuan. Bayangkan, itu udah syariat sudah. Bisa dipahami? Jadi perempuan itu akan menjadi pemimpin di dalam rumah tangga ketika suami nggak ada. Tapi selama suami ada, dialah pemimpinnya suami tadi itu. Ketika suami pergi, dialah menjadi pemimpin dalam rumah tangganya tadi untuk anak-anaknya dan untuk yang ada dalam rumahnya. Mafhum? Sehingga tidak boleh dia mengizinkan lelaki ajnabi yang bukan mahramnya untuk bertamu tanpa izin suami. Bisa dipahami? Nah, ini penting sekali. Kita lihat. Berikutnya, Allah Ta'ala mengatakan, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Masyaallah. Apa kata Allah SWT? Barang siapa yang beramal amalan saleh, baik lelaki maupun wanita, dalam keadaan dia beriman, niscaya kami akan berikan kehidupan untuknya, kehidupan yang baik. Di mana ini? Dunia dan akhirat. Di dunia tenang pikirannya, tentram hatinya, karena senantiasa apa? Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibebaskan, dibersihkan dari apa? Dari penyakit-penyakit syubhat yang akan menimpa hatinya. Di akhirat kehidupan yang baik di mana? Surga. Masya Allah. Waladziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh kami akan balasi mereka dengan pahala untuk mereka. Pahala yang bagaimana? Pahala yang lebih indah, yang lebih bagus daripada apa yang dulu mereka kerjakan. Jadi balasannya lebih baik, lebih indah. Sekarang antum perhatikan, di dunia ini namanya buah apel atau tidak? Buah apel yang nomor 1 yang paling manis pun, itu nanti di akhirat kalaupun ada namanya buah apel, itu lebih lezat. Paham ya? Di surga itu semuanya walaupun namanya sama ketika di dunia, tapi realita kenyataannya berbeda. Paham? Antum lihat telaga Rasulullah SAW.
Telaga Rasulullah SAW yang mana orang kalau minumnya itu nggak akan haus selama-lamanya, bayangkan. Kalau air di dunia ini kalau kita minum, setelah minum kenyang nanti haus lagi atau tidak? Haus lagi. Itu air yang ada di dunia ini. Tapi air telaga Rasulullah SAW bagaimana? Barang siapa yang meminumnya satu kali minum saja, tidak akan haus selama-lamanya. Masya Allah, siapa yang akan bisa merasakan dan mencicipi? Yaitu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang setia dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang ahlu bid'ah, para pelaku bid'ah, orang-orang sesat nanti diusir di telaga Rasulullah SAW. Diusir, suruh pergi mereka. Allahul musta'an. Naam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Berikutnya, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, liyu'adziballahul munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat. Itu semuanya tujuannya apa? Agar Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang yang munafik lelaki maupun wanita dan orang-orang musyrik lelaki maupun wanita. Karena yang namanya kehidupan ini pasti ada baik ada buruknya. Ada penduduk neraka, ada penduduk surga. Nah, jalan yang kita tempuh adalah penduduk surga yang kita tempuh. Paham ya? Sehingga kita harus waspada menjauhi jalan-jalan yang bisa menghantarkan ke dalam neraka jahanam, waliyadzubillah. Kita lihat, wa harrama subhanahu i'tibar al-mar'ah min jumlatin mawrusatiz zawj al-mayyit. Lihat ini. Dan Allah telah haramkan menganggap wanita itu termasuk bagian yang diwariskan. Perempuan atau istri itu nggak diwariskan, tapi menerima warisan. Bisa dipahami itu? Jadi misalkan seorang suami meninggal dunia, apakah istrinya diwariskan atau mendapatkan warisan? Beda loh ini ungkapan ini ya. Istrinya diwariskan atau mendapatkan warisan? Mendapatkan warisan. Itulah kemuliaan seorang wanita. Jadi nggak diwariskan. Istri itu, wah istriku nanti tak wariskan untuk si fulan, nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah, tapi istri mendapatkan warisan. Lihat itu, kita lihat ini. Dan Allah telah haramkan menganggap wanita min jumlati mawrusatiz zawj al-mayyit. Dan Allah telah haramkan menganggap wanita itu termasuk bagian yang diwariskan suami yang meninggal. Bisa dipahami ya ini? Jadi perempuan itu memang sebaik-baik perhiasan dunia lah perempuan yang salehah memang benar. Tapi ketika suaminya meninggal dunia, perempuan atau wanita ini tidak diwariskan, tapi mendapatkan warisan. Bisa dibedakan ya? Nah, kita lihat. Yang diwariskan apa? Ya harta kan? Harta. Itu kan diwariskan. Tapi kalau perempuan atau wanita ini enggak diwariskan, tapi mendapatkan warisan. Kita lihat. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Wahai orang yang beriman, tidak halal bagi kalian untuk mewariskan wanita. Dalam keadaan apa? Karha. Karha itu dalam artian memaksa atau dengan paksaan. Maksudnya bagaimana barakallahu fik? Maksudnya perempuan itu nggak diwariskan. Itu menunjukkan apa? Penjagaan terhadap seorang wanita agar garis keturunannya itu tidak apa? Tidak bercampur baur. Mafhum? Seperti itu. Kita lihat. Fadhammana laha istiqlal syakhsiyatiha wa ja'alaha warisatan la mawrusatan. Masya Allah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menggabungkan atau memasukkan untuknya istiqlal syakhsiyatiha, yaitu dengan menyendirikan barakallahu fiik syakhsiyatiha, yaitu keberadaan seorang wanita, dan menjadikan wanita itu warisatan sebagai ahlu waris, la mawrusatan, bukan yang diwariskan. Sudah pahami ya? Jadi ketika suami meninggal dunia meninggalkan istri, misalkan istri itu barang warisan atau yang mendapatkan warisan? Mendapatkan warisan itu loh, bukan barang warisan. Bisa dipahami? Kalau barang warisan berarti istri dibagi-bagi, kan itu. Nah, kita lihat. Wa ja'ala lil mar'ati haqqan fil miras min mali qaribiha, sahih. Dan Allah telah jadikan untuk wanita itu memiliki hak harta warisan dari harta kerabatnya meninggal tadi itu. Bisa dipahami? Adapun ukuran-ukurannya, takarannya berapa, setengah atau berapa atau seperdelapan, itu semuanya dirinci dalam Al-Qur'an Karim. Kalau antum ingin merujuk, buka surat An-Nisa itu. Di sana ada ayat-ayat seputar apa? Seputar warisan. Kita lihat di sini. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, lirrijali nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun. Bagi kaum lelaki, mereka mendapatkan bagian harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabatnya. Walin nisa, dan wanita pun nasibun mimma tarakal walidan, mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya wal aqrabun, dan kerabatnya.
Mafhum? Dapat bagian. Mimma qalla minhu aw kasur, baik itu sedikit maupun banyak. Nasiban mafruḍa, dengan bagian yang sudah ditentukan. Jadi yang menentukan keadilan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ada di benak kita pandangan keadilan itu dinilai dari dikasih dengan apa? Pemberian yang sama rata, itu nggak benar. Kalau orang-orang awam biasanya, orang awam ya yang kita saksikan itu biasanya mereka menganggap keadilan itu sama rata gitu loh. Jadi kalau pembagian warisan dalam kekeluargaan itu kalau menurut mereka laki-laki perempuan dibagi rata itu keliru. Keliru itu. Paham ya? Kalau sudah masuk dalam warisan, bagian lelaki secara global ya, itu lebih banyak daripada bagian perempuan secara syariat. Kalau menurut orang awam yang nggak paham agama, adil nggak itu kira-kira? Menurut orang awam. Nggak adil kan? Nggak adil ini masa yang laki-laki lebih banyak padahal yang ngasuh selama ini yang perempuan. Yang ngasuh apa? Ngasuh bapak misalkan atau ngasuh ibu misalkan. Kita katakan warisan beda. Kecuali dibagikan sebelum meninggal. Itu namanya apa berarti? Hibah. Kalau pemberian yang dibagikan oleh orang tuanya sebelum meninggal namanya apa? Hibah. Kalau hibah mau dibagi rata pun nggak masalah. Bahkan yang perempuan lebih banyak bagiannya pun nggak masalah. Intinya saudara laki-laki yang lain ridho. Dikumpulkan semuanya. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dikumpulkan semuanya. Kedua orang tuanya masih hidup. Kemudian bapaknya atau ibunya mengatakan, wahai anakku, fulan, ente bagiannya yang ini, yang ini, yang ini. Fulana, anti bagiannya yang ini, yang ini. Ternyata fulana dapat lebih banyak. Karena fulana ini yang setia dan menemani kedua orang tua misalkan. Sedangkan yang fulan tadi kerja misalkan. Nah, sepakat di dalam pertemuan perkumpulan tadi itu sah sudah. Lah kok perempuan kok lebih banyak bagiannya? Ini hibah, pemberian. Jadi kalau pemberian itu bebas, intinya ridho. Bisa dipahami nggak bedanya? Tapi kalau harta yang dibagikan setelah meninggalnya ahli waris, setelah meninggalnya orang yang punya warisan tadi, setelah meninggalnya kedua orang tua tadi, itu namanya tarikah, harta warisan dibagi sesuai dengan syariat. Yang setengah atau setengah, yang seperlapan seperlapan, nggak boleh negosiasi secara syariat. Dibagi dulu secara syariat. Setelah dibagi ternyata apa? Saudara laki-laki inisiatif. Wah kalau gitu anak kasihan sama mbak itu, kasihan sama saudariku perempuan. Tak bagi rata aja lah. Setelah dibagi secara syariat dulu. Bisa dipahami nggak? Dibagi secara syariat dulu bagiannya berapa. Kalau bagian anak laki-laki lebih besar udah bagi dulu. Setelah dibagi ternyata anak laki-laki ini kasihan dengan saudarinya perempuan tadi. Akhirnya bagian dia udah bagi rata aja lah. Setelah dibagi dulu tapi ya, dibagi secara syariat dulu, setelah itu baru mereka inisiatif dari masing-masing untuk dibagi yang sama, nggak masalah. Tapi jangan apa? Jangan di awal permulaan pembagiannya langsung diratakan. Wah inilah keadilan, itu nggak benar. Bisa dipahami ya, insya Allah ya. Nah, jadi harta peninggalan mayit namanya tarikah, pembagian warisan. Paham ya? Nah, ilmu pembahasan seputar itu namanya ilmu faraid. Ilmu faraid. Kita lihat sini. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah Ta'ala telah berwasiat kepada kalian semuanya untuk bagian anak-anak kalian. Lidzakari, untuk anak laki-laki, lihat ini. Untuk anak laki-laki mislu hadzil unsayain. Seperti 2 kali lipatnya bagian untuk anak perempuan. Paham belum? Nah, seperti itu. Jadi kalau barakallahu fik, laki-laki dapat 4, perempuan dapat 2 gitu kan biasanya kan. Nah, itu seperti itu barakallahu fik, syariat yang menetapkan. Jangan ada yang bilang wah nggak adil nih. Masa itu. Kalau udah ayat jangan dilawan sudah. Dibagikan dulu, setelah itu mau dibagi rata setelahnya silakan. Tapi ketika pembagian syariat ini, pembagian warisan sesuai syariat ini dibagi sesuai dengan syariat terlebih dahulu. Kunna fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau ternyata anak perempuan tadi lebih dari 2 anak. Jadi anak perempuan enggak satu tak loh ya. Lebih dari itu, maka mereka mendapatkan thulutsa ma tarak, 2/3-nya. Thulutsa 2/3. Paham ya? Nah, mafhum, 2/3 yang ditinggalkan. Wa in kanat wahidah, kalau sendirian, perempuan tadi sendirian, falahan nis, maka mendapatkan setengah. Syariat atau bukan ini? Syariat. Bagaimanapun ya sami'na wa ata'na itu loh. Nah, karena kalau antum saksikan orang-orang awam yang jauh dari ilmu, itu biasanya ribut kalau masalah warisan ini kalau nggak clear di awal permulaan. Ribut, bahkan baku hantam, bahkan mungkin ada yang membunuh gara-gara warisan. Bahkan ada yang saling menjebloskan saudaranya ke penjara gara-gara apa? Warisan. Ada loh seperti itu ya. Nah, Allah musta'an. Makanya fitnah yang paling dahsyat di dunia ini, imma harta, imma tahta, imma wanita. Mafhum?
Dan akhir zaman termasuk tanda hari kiamat banyaknya orang baku hantam, bunuh-bunuh. Sebabnya karena apa? Imma karena harta, ya enggak? Rebutan apa? Rebutan tanah, rebutan sertifikat, rebutan harta warisan. Harta itu bukan? Harta. Tapi mereka saling bunuh-membunuh, bayangkan itu. Yang kedua karena apa? Tahta jabatan. Gara-gara nyalek calon legislatif kalah dia. Iri dia dengan tetangganya yang menang tadi. Bunuhlah tetangganya. Gara-gara apa? Tahta, bayangkan itu. Gara-gara rebutan wanita zaman sekarang gitu. Rebutan wanita, nah kalau akhirnya apa? Saling bunuh-bunuh, bayangkan itu. Allah musta'an, fitnah yang dahsyat, waspada. Harta, tahta, wanita. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fiikum. Kita lanjutkan lagi. Ila akhiri ma ja'a fit tawrisil mar'ah umman wa bintan wa ukhtan wa zaujatan. Kata beliau, sampai yang terakhir apa yang telah datang berupa pembagian warisan bagi untuk wanita, baik itu ibu ataukah anak perempuan ataukah saudari perempuan ataukah istri. Semuanya rinciannya dalam Al-Qur'an dijelaskan. Kalau ingin tambah sempurna lagi dalam As-Sunnah juga ada. Bisa dipahami ya? Wa fi majaliz zaujiyah hasarallahu zauj ala arba'addan a'la. Penting ini. Dan Allah Ta'ala berikan peluang dalam masalah apa? Dalam masalah zaujiyah, yaitu pasangan suami istri. Allah telah batasi lelaki saja yang boleh mendapatkan istri 4. Kalau istri nggak boleh punya suami 4. Suami cukup 1 aja kalau istri. Tapi kalau laki-laki, kalau suami, dia mampu, boleh istri 2, 3, 4 pun boleh. Itu paling banyak. Jangan lebih dari 4. Adapun Rasulullah SAW sampai 10, 9 itu khusus tuh beliau. Jadi pahami? Tapi untuk umatnya berapa paling maksimal? 4 itu kalau mampu. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah oleh kalian wanita yang kalian sukai 2, 3 atau 4. Itu kalau mampu loh ya. Kalau nggak mampu bagaimana? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian khawatir tidak mampu berbuat adil dalam nafkah ya, nafkah atau ma'isyah, maka cukup 1 saja. Garansi seumur hidup. Paham ya? Itu kalau nggak bisa berbuat adil, 1 aja cukup. Tapi kalau berbuat adil mampu, dia Masya Allah hidupnya kecukupan, kemudian intinya mampulah dia berbuat adil dalam masalah nafkah. Mau nambah lagi pun nggak ada larangan. Ya, 2, 3, 4 nggak ada larangan. Karena syariat itu. Tapi kalau nggak mampu berbuat adil dalam masalah nafkah, jangan 1 tambah 1 kosong. Paham maksudnya nih ya? 1 tambah 1 kosong itu bagaimana? Dia punya istri 1. Punya istri 1 aja jarang ngasih nafkah dia. Nambah lagi istri yang kedua. Seharusnya 1 tambah 1 berapa seharusnya? 2 kan? Nah gara-gara dia ngasih nafkah, nggak berbuat adil, istri pertama minta cerai. Istri yang baru pun minta cerai. Karena apa? Karena laki-laki ini ketika menikah istri kedua ngakunya masih bujang. Padahal sudah beristri. Akhirnya ribut. Istri kedua minta cerai, kemudian istri pertama minta cerai. Ujung-ujungnya 1 tambah 1 berapa? Kosong. Nggak punya istri dia. Jadi pahami itu? Nah maksudnya poligami itu memang ada syariatnya memang, tapi tidak sembrono gitu loh. Paham ya? Ada aturannya, ada syaratnya. Berbuat keadilan di sini dalam hal apa? Nafkah dan ma'isyah. Jadi kalau istri pertama misalkan anaknya 10, istri kedua baru kemarin nikahnya belum punya anak, itu kalau pemberian nafkah otomatis yang banyak yang mana? Yang istri pertama anak 10 tadi. Masa mau dibikin sama? Yang istri baru 500.000, yang istri pertama anak 10 dikasih 500.000 juga, nggak mau dia. Kenapa? Karena urusannya udah banyak di situ. Keadilan diletakkan pada apa? Pemberian sesuai dengan hak yang diperlukan, seperti itu, paham? Nah, itu namanya adil. Tapi kalau dengan perbandingan tadi itu sudah nggak adil itu. Bisa dipahami ya? Nah, adapun masalah cinta, kecintaan itu nggak bisa dibikin sama. Itu bedakan. Dalam masalah kecintaan nggak bisa dibikin sama. Rasulullah SAW istrinya sekitar 9 atau 10. Itu beliau yang paling beliau cintai siapa? Aisyah. Bukannya beliau nggak cinta istri yang lain. Beliau juga cinta istri-istri yang lainnya. Cuman yang paling beliau cintai Aisyah. Bayangkan itu. Karena untuk kecintaan, untuk berbuat adil sulit. Ya sama-sama dicintai, tapi ada yang lebih dia cintai. Istri pertama udah tua misalkan, Afwan ya. Istri kedua masih muda. Muda, baik, pinter misalkan. Otomatis secara spontan, suami akan apa? Lebih cinta istri yang kedua. Ya nggak? Sudah muda, ya kan? Kemudian setia, ya kan? Kemudian ilmunya luar biasa, ya. Bukannya dia nggak cinta istri pertama, tapi dia lebih cinta istri kedua. Itu namanya kecintaan, dibikin adil,
sama rata itu sulit. Mesti ada yang dia lebih dia cintai. Suatu ketika ada orang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaika minan nisa?" Siapakah manusia yang paling kau cintai dari kalangan wanita? Aisyah, kata Rasulullah. Aisyah yang paling aku cintai. Wa minar rijal, dari kalangan laki-laki siapa? Abuha, bapaknya. Berarti siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bayangkan itu. Ini selingan sebutan apa sih? Bahwasanya perempuan tuh benar-benar dilindungi oleh syariat itu loh. Kalau perempuan nggak boleh punya suami lebih dari satu, nggak boleh. Tapi kalau laki-laki boleh memiliki istri lebih dari satu, maksimalnya 4. Paham ya? Kita lihat di sini. Kata beliau, "Na'am wa fi majalis zaujiyah hasarallahu az-zauja ala haddan." Dalam masalah kehidupan suami istri Allah telah batasi, hasalat batasnya. Az-zauj suami untuk memiliki 4 istri, haddan batasan a'la yang paling tinggi sudah. Mafhum? Batasan yang paling tinggi, enggak boleh lebih dari itu. Bisyartil qiyam, nam, bil adl al mustata' bainaz zauja, dengan syarat harus siap untuk apa? Qiyam, melaksanakan keadilan yang dia mampu sesama di antara istri-istri tadi. Istri pertama, kedua, ketiga, keempat harus adil. Ngasih nafkahnya, dilihat keadaannya. Istri pertama anaknya 10. Istri kedua anaknya 5. Istri ketiga anaknya 4. Istri keempat belum punya anak. Itu semuanya diberikan hak sesuai dengan apa? Keperluannya. Mafhum? Kalau dia misalkan siap berbuat adil dan mampu, enggak masalah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat. Wa aujaba mu'asyaratihinna bil ma'ruf, dan wajib untuk apa? Mempergauli mereka, bermuamalah dengan mereka tadi, para istri tadi, dengan cara yang terbaik. Bukan yang penting enaknya, bukan, tapi apa? Harus siap untuk menafkahi. Itu penting sekali. Lahir dan batinnya. Mafhum? Karena kebanyakan orang itu mereka dapat dalil seputar poligami langsung praktek tapi tanpa melihat keadaan itu loh. Nah, itu kebanyakan sebagian orang lah ya, tanpa melihat si konpat, nggak lihat situasi wala kondisi wala tempatnya. Kerjaan pun nggak jelas kerjanya apa, ya kan? Nah, kemudian langsung poligami dia. Ujung-ujungnya nggak bisa berbuat adil. Karena nggak bisa berbuat adil, ribut dalam rumah tangga. Ujung-ujungnya 1 tambah 1 berapa tadi? Kosong. Allahul musta'an. Itu banyak kejadian. Anak sampaikan kan banyak kejadian. Nah, ya semoga aja nggak terjadi ya. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Maksudnya nggak terjadi bagaimana keributan dalam rumah tangga itu dihindari. Paham ya? Kenapa? Kalau udah ribut dalam rumah tangga itu nggak tenang sudah. Nggak tenang, nggak tentram. Pikirannya itu ribut aja. Paham ya? Tapi bagaimana caranya biar kompak dalam rumah tangga? Bangunlah ke rumah tangga itu di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Di atas agama yang benar. Tenang pikirannya, tentram hatinya, dan akan terwujudkan dalam kekeluargaan itu sakinah, mawaddah, warahmah, romantis, harmonis, dinamis. Itu pasti sudah. Karena apa? Tolak ukurnya Al-Quran dan As-Sunnah. Saling pengertian. Saling menjaga perasaan. Memang tugas seorang istri itu di mana tugasnya? Memang di dalam rumah tangga, dalam rumah itu kan. Paham ya? Di dalam rumah kan, nyuci piring ya kan, nyuci pakaian, nyetrika baju, itu tugas istri aslinya. Cuman suatu saat kadang yang namanya manusia, istri kan sakit. Istri sakit atau mungkin istri hamil muda, perlu pertolongan, perlu bantuan. Tidak ada salahnya kalau suami itu apa? Berperan dengan peran istri tadi. Maksudnya apa? Nyuci piring. Iya kan? Nyuci baju itu nggak ada salahnya. Namanya ta'awun, saling pengertian. Jangan bilang semua pokoknya bapak ini kerja aja sudah. Anti dalam rumah tangga udah kerjakan. Hamil nggak hamil, capek nggak capek, sakit nggak sakit, kerjakan sendiri. Ya, itu namanya nggak apa? Nggak pengertian, nggak paham di situ namanya. Frontal namanya seperti itu. Itu mesti ribut, mesti itu sudah. 101% ribut kalau kayak gitu keadaannya. Tapi saling pengertian. Kadang-kala suami nyupir, nyuci piring, itu nggak ada larangan. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Kemudian kadang nyetrika baju sendiri, ya kan? Nah, kalau istri misalkan hamil muda, biasanya mual-mual kan? Mual-mual, dikit-dikit muntah, dikit-dikit muntah. Lah kalau dipaksa harus nyetrika, nanti bajunya kena muntahan, marah lagi suaminya. Ya kan? Disitulah pengertian dia. Jadi pahami insyaallah ini ya. Ini sekedar selingan. Di dalam rumah tangga pastikan ada yang namanya pengertian, saling memahami. Dan jangan pernah ada yang saling ditutup-tutupin, dirahasiakan. Kalau suami istri itu punya HP dua-duanya, pastikan nggak usah dikasih kode sudah. Paham ya? Punya suami pun biarkan terbuka itu aja, dibuka sama istri pun nggak ada larangan. Punya istri pun juga sama, nggak usah dikasih kode. Tapi kalau udah main kode, main nomor PIN itu udah.
Punya suami dibuka istri nggak boleh. Punya istri mau dibuka sama suaminya juga nggak boleh. Ternyata apa? Allah musta'an, kerusakan dalam rumah tangga itu terjadi di antaranya melalui medsos, media sosial itu. Waspada barakallahu fik, jangan sampai saling merahasiakan sesuatu yang rahasia itu berbahaya misalkan. Jangan. Paham ya? Saling terbuka saja udah. Kalaupun seandainya nggak ada rahasia, udah. Mau buka, mau lihat HP-nya istri silahkan, mau lihat HP-nya suami silahkan. Aman sudah, nggak ada kecurigaan. Tapi kalau dalam rumah tangga udah ada kecurigaan, dah agak aman lagi sudah. Biasanya memicu untuk keributan. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kita lihat ini dikit lagi. Faqala subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka para wanita dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik di sini bagaimana barakallahu fik? Sesuai dan uruf tradisi orang mengatakan baik-baik. Paham ya? Biasanya yang namanya orang normal, hidup normal, kekeluargaan berkeluarga, dia ngasih nafkah, bekerja untuk ngasih nafkah istrinya. Itu namanya dengan cara yang terbaik seperti itu. Paham? Nah, kemudian ketika ngajak istrinya hijrah dari Jawa ke Sumatera, ke Kalimantan atau ke Sulawesi, kehidupan sana kan mahal. Ya otomatis ngasih nafkahnya lebih gitu loh. Jangan disamakan di Jogja. Di Jogja mungkin makanan murah. Nanti ketika pindah ke Sumatera, uang dapurnya juga sama misalkan, itu berarti nggak benar. Kenapa? Karena harus dikondisikan dengan tempat-tempat yang dia tempati tadi itu. Itu namanya bil ma'ruf dan urf. Paham ya? Bil ma'ruf itu kembali ke urf. Kembali ke kebiasaan masyarakat setempat. Paham ya? Nah, barakallahu fi seperti itu. Karena di sebagian tempat antum misalkan beli bumbu 2.000 nggak dapat misalkan. Mungkin di Ambon atau mana misalkan ya. Tempat yang sana memang kehidupannya agak mahal gitu ya. Sesuaikan. Bisa dipahami itu maksudnya. Jadi itu makna dari bil ma'ruf kembali ke urf. Kita lihat di sini, wa ja'ala as-sadaq haqqan laha wa amara bi'ita'iha iyyahu kamilan illa ma samahat bihi anti bi nafsin. Penting ini. Coba lihat ini, syariat sangat luar biasa. Allah Ta'ala menjadikan mahar itu hak untuk wanita tadi. Jadi mahar itu bukan hak bapaknya loh ya. Seringnya kalau orang awam tuh kadang itu anak nanya bapaknya, bapaknya yang ngatur. Minta aja yang banyak sekalian. Kalau bisa minta apa? 5 ekor sapi, kemudian mobil Pajero, kemudian yang minta bapaknya akhirnya. Itu aslinya hak apa? Anaknya, anak perempuan yang nggak mau dinikahi tadi ditanya. Ya fulana, anti mau mahar apa? Ternyata anaknya bilang, nggak usah aja Bi, maharnya Sahih Bukhari aja. Udah selesai. Simpel kan? Nikah maharnya Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari itu 1 jilid. Yang cetakan Saudi 2 jilid lah matanya. Paham ya? Ya udah itu memang permintaan anaknya udah gitu. Bapaknya nggak usah apa? Nggak usah ikut campur, nanya aja bapaknya. Bisa dipahami? Tapi kebanyakan orang awam yang jauh dari ilmu kadang ikut campur di situ. Biar dapat mahar banyak, bapaknya dapat apa? Separuh. Itu keliru. Di zaman sana terjadi seperti itu. Jadi minta mahar banyak itu nanti yang sebagian maharnya untuk acara pernikahan, yang sebagian untuk berfoya-foya. Itu ada. Orang awam maksudnya ya. Nah, barakallahu fiik, untuk seperti apa namanya itu kot itu, ganja itu. Allah musta'an. Kita lihat ini. Jadi Allah Ta'ala jadikan mahar, sodak itu mahar, haqqan laha, hak untuknya. Wa amara bi'ita'iha, dan diperintahkan untuk memberikan kepada wanita tadi. Kamilan, sempurna. Jadi mahar itu nggak boleh diberikan apa? Secara apa? Secara tidak sempurna. Sempurna ini bisa kontan, bisa apa? Kredit berangsur. Intinya sempurna. Paham ya? Contohnya gini, Afan ya. Zawwatuka bibnati fulanah bintu fulan bimahrin wahid kilogram zahab. Masya Allah. Nakdan. Wah, ini bagus loh nakdan. Taksidan, kredit atau angsuran. Artinya aku nikahkan kamu dengan putriku fulanah bintu fulan dengan mahar 1 kilogram emas. 1 kilogram emas loh ya. Dibayar kontan, aman udah. Dibayar berangsur nggak masalah, tapi tugas dia harus apa? Melunasi kamilan. Kecuali illa masamahat bihi anti binafsin. Kecuali kalau wanita tadi memaafkan. Sudahlah Mas, enggak usah aja Mas. Dulu kan Mas bilangnya 1 kilogram Mas, udah dibayar 2 gram aja. Udah selesai. Paham ya? Berarti dimaafkan itu loh. Bisa dipahami? Nah, karena ini kaitannya kan setelah pernikahan. Jadi kalau kontan udah selesai, kalau kredit tugas dia apa? Menyelesaikan. Ada juga yang dia maharnya cuma apa? Hafalan Al-Qur'an, enggak ada larangan. Setoran 3 juz selesai. Baru setelah 1 juz kata perempuannya cukup, lanjutkan nanti aja di rumah. Udah selesai. Paham maksudnya? Nah, intinya barakallahu fik, mahar itu cari yang paling mudahnya. Jangan membuat susah lelaki yang hendak apa? Melamarnya. Karena apa? Karena
Nah, barakallahu fi sebutkan dalam hadis itu Rasulullah SAW mengatakan apa? Iltamis walau khataman min hadid. Bikinlah mahar walaupun cincin terbuat dari besi, walaupun sesuatu yang murah itu enggak masalah. Intinya ada mahar. Yang dilarang itu tanpa mahar sama sekali. Nah, ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Yang terakhir, faqala wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faquluhu hani'an mari'a. Dan hendaklah mereka memberikan mahar untuk para wanita istri-istri tadi dengan mahar yang sempurna. Jika mereka jiwa-jiwa mereka lapang untuk kalian, nah maka makanlah dengan apa? Dengan tentram dan enak. Maksudnya gini, maksudnya mahar itu kan setelah kita kasihkan milik istri. Suatu ketika ekonominya turun, maharnya ternyata selama ini disimpan gitu loh. Maharnya misalkan 5 gram, ekonomi turun, boleh nggak suatu ketika mahar dimanfaatkan? Tapi harus sepakat. Suami pun ngobrol sama istri, bagaimana ini sekarang ekonomi turun ini, agak sulit kehidupan ini, bagaimana nih? Dijual dulu maharnya, sepakat nggak masalah. Tapi kalau istri suami tiba-tiba mencuri mahar tadi, haram. Wah, istri lagi nggak ada, diambil maharnya dijual sama suaminya. Ternyata apa? Judi. Allah musta'an. Main togel dia, tahu togel kan? Itu mainan nomor itu, Allah musta'an. Ngambil maharnya istri itu dilarang kecuali seizinnya sepakat kompak untuk kehidupan kekeluargaan, nggak ada larangan. Mafhum? Jadi itu hak istri itu loh, jangan diambil kemudian jual tanpa sepengetahuan istri, itu nggak benar. Karena itu sudah bukan hak suami lagi, hak istri itu. Buktinya apa? Ketika khulu', tahu khulu'nya? Istri minta cerai, istri minta pisah, paham ya? Dengan suaminya mengembalikan mahar. Itu khulu' namanya. Paham ya? Mengembalikannya kalau ternyata belum dukhul, belum berhubungan badan bisa utuh, ya kan? Kalau sudah bisa separuh. Kalau suami maafkan enggak balikkan. Itu karena apa? Karena kaitannya mahar tadi kaitannya. Bisa dipahami ini ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat dikit lagi. Wa ja'alallahu ra'iyatan amiratan nahiyatan fi baiti zawjiha amiratan ala auladiha. Dan Allah Ta'ala jadikan wanita itu atau istri sebagai ra'iyah, pemimpin, amirah memerintahkan, nahiyah melarang di dalam rumah suaminya, menjadi pemimpin terhadap anak-anaknya. Kapan itu? Ketika suami tidak ada. Jadi ketika suami nggak ada, pemimpinnya perempuan tadi. Siapa itu? Istri tadi. Untuk memimpin anak-anaknya. Kita lihat hadisnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha." Seorang wanita, seorang istri itu adalah pemimpin di dalam rumah suaminya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Jadi jangan pernah menjadi istri yang berkhianat. Paham ya? Enggak boleh memasukkan lelaki ajnabi dalam rumahnya kecuali seizin suaminya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Wa aujaba 'ala az-zawj nafaqatuha. Wa aujaba 'ala az-zawj nafaqatuha. Maksudnya wajib bagi seorang suami memberikan nafkah pada istrinya. Wa kiswatuha, dan ngasih pakaian untuk istrinya bil ma'ruf, dengan cara yang terbaik. Ma'ruf ini kembali ke mana tadi? Uruf, tradisi, sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat dikatakan itu ma'ruf, baik, udah kembali ke situ. Paham ya? Untuk masalah apa? Nah, nominalnya berapa, kemudian berapa yang dikasihkan sesuai dengan ma'ruf, yang ma'ruf bagaimana? Kemudian apa, barakallahu fiik, sesuai dengan apa? Kebiasaan masyarakat setempat tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil. Kesimpulannya, agama Islam ini datang untuk memuliakan para wanita agar tidak dihinakan, direndahkan sebagaimana zaman jahiliyah dahulu kala. Wallahu a'lam bishawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.